Tentu pertama-tama kita mengucapkan rasa syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengan nikmat Allah alhamdulillah mudah-mudahan kita sampai malam hari ini masih tetap diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, dan mudah-mudahan segala kebutuhan kita dalam kehidupan ini kita masih dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Allah masih berikan kesempatan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup yang mudah-mudahan Ramadan yang sebentar lagi yang akan kita masuk ini Allah masih berkenan memberikan kita banyak umur sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya. Ya, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan itu pada kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana setiap hari kita dengarkan, kita saksikan melalui media apapun bahwasanya keadaan kita saat ini mungkin lain dengan keadaan kita pada tahun-tahun sebelumnya, atau keadaan kita ini bisa dinamakan keadaan yang luar biasa. Karena menurut WHO, ya, World Health Organization, dunia ini sekarang sedang mengalami pandemi, yaitu apa? Wabah penyakit yang mendunia. Ya, wabah itu oleh para pakar dunia itu dinamakan sebagai coronavirus disease 19 atau yang dikenal di TV itu COVID-19. Ya. Nah, ini masih simpang siur ini. COVID-19 itu apa? Asalnya dari mana? Ini saya bingung. Masalah virusnya saya bingung. Golek obatnya ya bingung. Nah, ini menurut saya ini menduga-duga koyoke carane nanggulangi ini carane ini. Ya, seperti yang kita saksikan itu, ya kan? Cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir sesering mungkin. Ya. Kemudian apa? Pakai masker. Ya, pakai masker. Yang ketiga apa? Physical distancing, menjaga jarak. Ya, yang konon katanya para ahli itu minimal 1 meter. Nah, ini sama ini kamu boleh salah. Dan menurut para ahli kamu boleh salah. Nggak usah geser deh. Saya mau nempel masker. Ya. Nah, tetapi ini baru usaha ikhtiar kita dengan praduga dengan cara itu. Yang namanya COVID-19 itu diharapkan tidak menyebar atau menular kepada yang lain. Ya, meskipun kalau saya harus mengatakan itu tidak satu-satunya jaminan. Ya. Kita sadar mau ikhtiar. Ya wis meloke apa jane wong pinter ya wis dimeloki ya wis nggawe masker, ya wis nggawe masker ya wis. Ya, yo kon sering cuci tangan, ya cuci tangan. Ya, yo kon jaga jarak, ya jaga jarak wis. Ya kan, gak oleh salaman, ya wis ora apa-apa. Saiki salamane malah diganti sikut ambek sikut, dene kalau kaya wong edan ya. Nek salaman kok sikut ambek sikut, ya. Ana meneh nek Cina iku jenenge Wuhan Sik. Ya, salaman cara Wuhan. Ya cara Wuhan ya apa? Sikil ambek sikil. Nah, kita bayar danan minggu ini. Ya, saya katakan itu hanya sebagai ikhtiar. Jangan Anda berpikir kan wis koyo ngono awake dhewe mesti gak ketularan belum. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, lalu ojo meneh awake dhewe, Perdana Menteri itu kurang steril ya kok. Itu bukan Perdana Menteri negara miskin loh, Pak. Negara kaya, negara maju. Sing ilmu kedokterannya ya wis jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Lha iku malah Perdana Menteri iku kena virus somonasi di mana? Padahal awake
dhewe aja sampai ojo nyedot 1 meter tekan Perdana Menteri 1 kilo sampeyan dilarang mlebu bisa. Ya. Lah Perdana Menteri iki lek katene mangan sing nyicipi wong ratusan iki. Ya. Lha kok ya kena virus lah wae dhewe kok ngumpul di dalan gara-gara nyeman dijogo ya alhamdulillah sehat wal. Boleh diperiksa, remen dia ngerti. Ya, jadi yang tidak boleh adalah kalau kita berkeyakinan lek wis gawe iku mau awake dhewe mesti salah. Ya. Dan celakanya semua manusia ini sekarang fokusnya ke virusnya. Padahal kalau kita mau berbicara dengan bahasa hati kita, sesungguhnya virus atau apapun namanya itu namanya makhluk. Lah makhluk kan mesti tunduk nang ngene sang Khaliq. Lah iki lho sing wayah digoleki wong iki sang Khaliq ini harus dihadirkan. Ono apa Gusti Allah kok nguji menungso kaya ngene iki mau? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi." Allah tidak pernah mengutus utusannya kecuali dengan bahasa kaumnya. Kapanpun, dimanapun kaum itu dengan peradaban kayak apapun, Allah akan menyesuaikan Rasulnya dengan keadaan masyarakat saat itu. Jadi awake dhewe saiki kan hidup di era teknologi yang serba canggih, serba modern. Allah utus Rasul. Rasul kan nggak harus selalu manusia. Ojo-ojo sing jenenge coronavirus disease ini adalah Rasul Allah yang berbicara di tengah-tengah kaum yang keadaannya seperti ini. Allah menantang, wis kata kayak nyamuk sing luwih cilik ae, ada IDR. Sing bingung ora sak desa kecamatan, sak donya. Sampai negara-negara G20 itu urunan digawe apa? Digawe riset untuk mencari obat digawe nakal virus. Gledek manusia itu nek utusan Allah sing jenenge COVID-19 Pak. Entek budaya manusia. Sing biasa awake dhewe iki ngomong masalah pertahanan rudal antar benua, ya ekonomi digital, ya kan keuangan digital, peradaban macam apa. Gledek kena utusan yang enggak nampak oleh mata kelabakan kabeh entek. Ya kan? Saking takutnya orang sampai dihimbau di rumah. Lah aku dikon di luar ngono Pak, ya apa ibu pemerintah. Lah pemerintah kayak awake dhewe mangan ya ora apa-apa di omah. Ya kan? Bahasa hadisnya itu sudah jelas. Wa idza sami'tum du'a'un bi'adin fala tutuha. Kalau kalian mendengar ada wabah di satu daerah, ojo mlebu daerah ini. Sampai mesti ketularan. Wa idza waqa'a bi'ardin wa anta fiha. Tapi kalau pas sampean berdiam di tempat itu dan di tempat itu ada wabah, ojo metu tekan daerah itu. Sampean berarti golek masalah. Sampean metu tekan daerah sing terkena wabah, berarti sampean kepengin nebarkan penyakit. Nah, makanya istilah dalam usul fikih adalah la dharra, kata Rasulullah, la dharra wa la dirar. Seseorang itu tidak boleh saling memberikan mudarat. Makanya dalam keadaan seperti ini sing ngrasa pilek, ngrasa watu wis lek perlu gak ada masjid sing gak apa-apa. Ya kan? Soalnya apa? Waduh bahasa di TV kiri-kiri jarine pilek, watu, ya kan? Sesek, panase, dhuwur. Lah sampean aja nekat. Wis penting aku nang masjid ae wis waras kok jare Gusti. Aja sampean iki goleki wong loro, wong liyane loro lek ngrasa loro wis gak usah nang masjid sementara iki, cek gak menimbulkan keresahan bagi jamaah yang dipahami Pak ya? Ya. Nah, itu di sisi 19. Hadisnya seperti itu. Artinya apa? Lek wis ana wabah kaya ngono iku mau, wayahe awake dhewe iku wis disteril. Lingkungane disteril. Cek gak ketularan wong jaba mlebu nang ngene daerahe awake dhewe. Yang istilah internasional yang dinamakan lockdown. Nah, Indonesia gak kenal Pak bahasa lockdown. Jadi undang-undang kita itu yang ada karantina. Lah saiki mek ngene iki Pak. Sakira wani Pak Jokowi tentang penyakit ini. Wani enggak karantina nasional. Lek wis karantina nasional dikeluarkan dengan perpres atau apapun namanya undang-undang itu, ayo awake dhewe taat. Kalau nang masjid ora apa-apa.
Ora oleh metu omah, ora apa-apa, tapi kudu ana sing ngeteri kebutuhan pokok setiap hari. Ngingoni. Wis gawe elek-elekane sak arek saiki 10.000 sak mangan, berarti nek mangan ping 30. Lah wis iki lek omah ana wong 5. Lek omah ana wong 5 berarti 150. Wani pemerintah bayari penduduk sing nganggo di omah iki 150 ping 30 petang juta. Piro duit Indonesia. Nah makanya faktor inilah yang membuat kita itu bingung. Katene nuruti seruane MUI ku yo apa, katene gak nuruti ku yo apa. Makanya aku tidak berani memberikan fatwa haram untuk sholat berjamaah, tidak berani, hanya mengimbau, gitu loh. Kenapa masalahnya di dalam kaidah usul fikih itu sudah seperti itu? Taghyirul ahkam, taghyirul asminah wal amkinah. Hukum itu bisa berubah karena apa? Keadaan yang berbeda dan situasi yang berbeda. Makanya ulama-ulama ini juga tidak ada kata sepakat. Karena apa? Ya karena usul fikihnya juga berbicara seperti itu. Artinya kondisi di Jakarta gak iso ditarik nang gini Malang. Soalnya di Malang ini paling stabil, Mbak. 8 itu yang 4 sudah sembuh. Yang 3 ini dalam perawatan ini sudah mau dipulangkan. Yang 1 meninggal, itu pun bukan karena corona, karena apa? Komplikasi. Nah, saya kira ini waktu jadi kena corona. Loh, sampai katanya ngedusi orang wani, katanya ngubur orang wani, sampai orang sing nolak. Loh, ini keadaan kayak apa? Kalau seperti ini syariat pun akan kacau. Lalu apa? Physical distancing, jaga jarak sampai lalu sak bujuan ya apa itu urusan kaso main duri-duritan driji katanya. Lah, itu jadi markona jadi. Masya Allah. Ya. Jadi Islam itu tegas. Ya, pemerintah gelem yang katanya adik saya itu kan kebetulan dia sebagai ketua gugus COVID-19 di Brawijaya ya, Dr. Saiful Rahman itu. Dia mengatakan yang namanya virus COVID ini penyebarannya 3 hari sampai maksimal 14 hari. Jadi kalau orang itu sudah 14 hari karantina dinyatakan tidak apa-apa ya berarti dia itu sehat. Gitu loh. Nah cuma masalahnya ini sudah kita lalui berapa bulan. Coba seandainya pemerintah itu tegas 14 hari setelah kasus di Wuhan juga tutup Indonesia 14 hari. Ya Indonesia jauh gak apa-apa. Dari jari kuanan 14 hari wis ayo tutup-tutupan temenan marino totalan wayahe ngono nggih. Entekno wis 14 dino kurungan kabeh menungsone masjid kuncian kabeh aja oleh sing metu omah tapi panganane masyarakat penuh. Indonesia sehat ya oleh wis keluyuran nang ndi tapi tetep bandara-bandara tetep ditutup sampai ngenteni luar negeri ku cek mari kabeh. Kaya Italia sing gawe ngurusi bal-balan nek saiki Covid entek bal-balane bareng entek. Enak ngono cekak ngurusi bal-balan ya. Spanyol barang itu ya. Entek wis, entek ya kan. Bahkan yang paling tinggi Amerika. Ya, sehari 1.400, kemarin 3.200 berapa itu segel apa-apa. Amerika itu pernah itu 1 jam itu membunuh ribuan orang di jalur Gaza. Apa itu nggak dipikir? Ini balasannya Gusti Allah. Ya, makanya di dalam surat Al-Baqarah itu ada cerita. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulk. Itu qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Tidakkah kalian pernah mendengar ada kisah seseorang yang diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan pangkat oleh Allah, kekayaan oleh Allah, yang kekuasaannya selama 400 tahun meliputi timur dan barat, tidak ada lagi raja yang sebanding dengan dia. Ya. Wis saking merasa di atas angin, lha iki menungso terus di atas angin, paling nganggep dereke kaya sing kuwasa. Akhirnya di hadapan rakyatnya Pak Raja ini mengatakan, "Rabbul khairi." Lho wis metua. Ayo ono Tuhan selain aku. Lah ngono iku. Ya kayak Firman barang kan ngono, Pak. Firman ya gitu, lek sampai puncak kekuasaan merasa gak ono sing nandingi, ngerasa dadi Tuhan. Lho ngono rakyate ya ora ono sing wani bales to, Pak. Yo meneng ae, Rabbul khairi,
meneng ae kabeh. Berarti rakyate ngakoni lek dhek iku Tuhan, mbok iku perkara wedi. Dari rakyat. Tapi apa? Tampil Ibrahim, Pak. Idz qala Ibrahim lho. Ibrahim tak sing ngomong. Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku adalah Dia yang menghidupkan dan mematikan. Lho raja iki bales, Pak. Raja bales. Diceluk wong loro, Pak. Siji dipenggal, terus mati, siji jan urip. Qal ana ukhi wa ummi. Lek anjene Tuhanmu mek iso uripno mati, lha aku ya iso lek mati. Iki siji mati, siji urip. Apa Ibrahim ketek nakal? Enggak. Wa qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha ilal maghrib. Tuhanku dialah Allah yang menerbitkan matahari dari timur. Ayo meneh gentenan, lek sampeyan iso, meneh matahari terbit tekan barat. Bingung. Fabuhital ladzi kafar. Ka iso jawab raja iki. Ikem. Sapa raja iki mau? Namrud. Maka saking jengkelnya dengan dipermalukan oleh Ibrahim satu orang ini di hadapan sekian banyak rakyat dan punggawa-punggawanya yang mengelilingi itu, timbul niat jahat dia bagaimana caranya melenyapkan Ibrahim. Ya, gak terima dia ngutus uang, rong uang, telung uang, Pak. Ibrahim itu dikepung 700.000 tentara. Wong situ saking wedine nang Ibrahim, Pak. Ibrahim katanya dikeroyok 700.000. Ya. Seraya dia berkata, "Wa man nas?" Lek wis keadaane koyo ngene sapa sing akhire nulung awakmu, Ibrahim? Ya Ibrahim ora usah jawab. Ya kan? Wong Ibrahim itu imane nang ngene Gusti Allah luar biasa, geni ae ora mempan. Ya setan ora demit ora dolit ya kan, geni ora doyan. Ya apa meneh kena sing mek raja sing ketok moto mikir Ibrahim, maka Allah menampakkan kebesarannya dengan ayat lain. Ya kan? Fa innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah merasa rendah diri untuk memisahkan dalam Al-Qur'an, meskipun Allah dia hanya menciptakan seekornya, dia tidak merasa rendah diri. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang difirmankan dalam Al-Quran semuanya nilainya besar dan maknanya besar. Meskipun itu hanya seekor wedek. Setelah dia mengatakan seperti itu, langit itu mendung. Mendung itu perkara mendung itu full nyamuk di dhuwure langit. Nyamuk umur gerutu tentarae 65. Sebagian biasa mati lari pontang pating Namrud balik nang kene istana langsung ngongkon punggawa-punggawa tutupono aja ana nyamuk sitok sing kabeh tutupono. Cuma gobloke Namrud tak tutup lapo gak gawe masker. Gak ono masker wae Pak ya. Utawa nggawe helm ngono lak tenang ya. Dilalah kersane Gusti Allah. Ono nyamuk sitok mlebu kayak satu raja gila ya kan, dintanya banyak apa yang lengah, jadi ngomong ya, nggak mesti lalu lengah ya, bener Pak, tak kena lengah ya kan, katanya ngene lah, nyamuk itu lebih itu, nyamuk itu lebih itu, kok dilarang orang pirang-pirang jam itu, rasanya ngene koyo wabut pening ya, digopok-gopok ini, kok rada mendian, dijaluk bojone, Jo, ini Jo. Keplak ono ndasku iki. Ya iki raja goblok ya ngene iki. Wong ndase dikeplak-keplak ya. Dikeplaki Pak, dikeplaki. Kurang banter, dikeplaki meneh Pak. Ya, sampai akhirnya raja ini tewas karena apa? Dipukul-pukul kepalanya oleh istrinya sendiri. Di dalam riwayat lain dikatakan singgarano Namrud iku mati karena saking pusingin ngerasa nolone sirai ono watu itu cekelak dikepuk-kepuk no Dewi nanggirin dasir sampai remuk dasir ini. Namrud seorang raja yang berkuasa 400 tahun dari timur dan barat sing nganggep dene Tuhan gledek kalah ambek. Nah iki saiki ono tunggale Xi Jinping lah Trump ya terus apa meneh jenenge iku ya kan sing ngerasa iso ngatur dunia itu mau diatur. Maka kata Allah faida akhrajatil ardu
zukhrufa wa zayyanat wa dhanna ahlu anna qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Maka tatkala bumi ini mulai berhias dengan hasil peradaban teknologi manusia, kemudian dunia ini menampakkan kecantikannya dengan bangunan-bangunan yang indah, dan penduduknya merasa dia sudah bisa mengatur jagat raya ini, maka saat itu terjadi tiap orang berkata seperti itu. Banyak orang meyakini lah dek bisa ngatur dunia. Ataha amruna, tak turunkan utusan baik siang maupun malam yang meluluh lantakkan semua peradaban manusia. Delon bahasa iki gedung-gedung iki. Mbok masuk tingkat 21, tingkat 30. Saiki kok kosong. Jane kok gak wani metu. Ya. Wall Street yang setiap hari ramai dengan perdagangan itu di Amerika, saiki kok kosong. Sak presiden ini gak wani. Soalnya apa? Di rumah saja. Nek Markona. Ya. Loh, kurang steril, kurang terjaga ya apa? Seorang pangeran senior Arab. Loh. Ya kan? Bandar bin Saud. Loh, jenenge wis Bandar. Lah berarti sugih. Lah iku kan wong sugihne jenenge Bandar. Bandar bin Saud. Iku kurang pengamane ya apa? Ya kan? Kok malah dhewe ambek 150 keluargae malah kabeh positif corona. 150 lho, Pak. Ya kan? Iku dijogo wong iki luar biasa, duit iku pirang triliun lho di kerajaan. Nek 150 malah kena Covid, awake dhewe nek 100 juta saiki ora ya alhamdulillah sehat wal wis menawa dadi anake raja ya ora apa. Lah kok dilalah Bambang bareng gak usah nek Covid iki wae kan nggae masker iku. Ya kan? Iki kuasane Gusti Allah. Ya. Tapi kita juga tidak boleh ceroboh. Gitu. Makanya katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa firra minal majdu." Larilah kalian kalau kalian melihat menyaksikan ada wabah penyakit. Larilah seperti larimu saat kamu berjumpa dengan seekor harimau. Ya tapi apa pengertian ojo medho iku lari kok jare ora penyakit wong Islam kudu medho. Iku hadise kaya ngono. Lho ya jangan diartikan kaya ngono. Lah sampean kate mlayu nang dia diubrai. Ya kan, wong menteri ae yo kena Covid to. Dokter ya, gak terima dokter to, yo dokter yo profesor. Yo peralatannya lengkap iku, Pak. Yo kena iki. Lah awake dhewe gak nggawe masker cekakaan ae. Boleh dipeksa menjero sampean. Ya, artinya kita ini bukan aku gak pedih nang ngene Covid. Loh, kita harus semuanya merasa was-was, tapi bukan berarti kita takut. Ya dilawan gitu, dilawan Covid ini dengan cara apa? Dibasmi. Ya apa cara dibasmi ini? Ya iku mau carane. Jarene kon gawe masker, ya sering-sering cuci tangan, ya jaga jarak, nek gak perlu nang ndi wis gak usah metu omah, ya kan. Iya sing gawe negara sing terus tak gawe metu omah. Lah weteng dari anak nangis itu jadi gombal kayaknya. Makanya pemerintah itu gak panik ngelarang-larang orang di tengah jalan tapi alasannya goreng penguripan pasar. Ya gak wani ngobrak-abrik, Pak. Wong dia itu nguripi keluarga. Dari pemerintah tegas mulai mending lockdown. Loh Indonesia lockdown tekno perpres atau apapun. Ya, sebulan. Wis awake dhewe di omah kareng ngene kok kok gurun teko segoni. Ya, nek padane segoni ndi? Nek botol ndi? Kareng ngono tok sing kono kok koyo-koyo Pak ya kan kono susah Pak. Wadah carane ngene aja suwe-suwe rek kan ngono aja. Lah nek wani ya ngono iku carane. Lah saiki PSBB atau apapun alasannya, selama masih ada orang keluyuran, enggak bisa menjamin nek Covid ini akan segera berakhir. Ya, tapi ya itulah laki-laki manusia. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajulan, kata Allah. Ya memang dasarnya manusia itu wabe itu mempunyai sifat ajulan, kesusu. Dongo elek kesusu, dongo apik yo kesusu. Iku menungso. Apa ana wong dongo elek kesusu? Ya ceritaku saiki iki, Pak. Lho poso dongo iki lho.
pemerintah menghimbau nanti terawih di rumah. Ini kan berarti njaluk penyakitnya wis suwe. Ya kan? Ini berarti awake dhewe iki njaluk penyakitnya suwe. Padahal aku ben khutbah Jumat itu tak kunut nazilai. Sik dikono tak tawara Allahumma rfa'annal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wasyu'il muhtalif wasyada'i wal mihan ma dhahara minha wa batan min baladina Indonesia ada khosok. Iku tak baleni sampai telu. Saking apa? Saking kepingine Indonesia iku ndang sing kono ngomongno untuk Ramadan tahun ini gak ono traweh. Lha iku padahal njaluk donga elek, kene njaluk apik kono njaluk elek. Ya, sampai Idul Fitri pun harus ditentukan tahun ini tidak ada sholat Idul Fitri. Lah sampe kene Idul Fitri di omah ta. Sampe kene traweh di omah lek ndrok potongane jelas gak mungkin. Ya, traweh mesti ndek ngene Mas. Soale akeh koncone male semangat. Coba sampean niku ya kan mari adzan Isya ya kan mulai gelem sampean traweh. Gelem. Ya kan paling nek awake dhewe ngerti HP gawe TikTok. Bung kok gendeng kabeh kok. Awake dhewe iku diuji nang Gusti Allah, cek eling lek Gusti Allah iku sampai saiki ku sik ana di tengah-tengahe awake dhewe, dia masih maha kuasa atas segala sesuatu. Dia masih adalah zat yang innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Awake dhewe dikei kesempatan yang sama Saudara. Gak melarat, gak sugih, gak pangkat, gak raya jelata, sekarang kesempatannya sama. Wong sugih kena Covid, wong melarat yo kena Covid, wong pinter kena Covid, wong bodoh yo kemungkinan kena Covid. Tapi bagaimana kita sekarang ini mempergunakan kesempatan yang Allah berikan ini? Ada di antara kita yang kemudian bermuhasabah dengan keadaan ini, akhirnya mendekatkan diri kepada Allah dan berkeyakinan ternyata Allah masih ada, dia mendapatkan hidayah. Makanya kata Allah, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan permisalan yang seperti ini banyak orang tetap tersesat karena dia hanya menyalahkan keadaan. Karena Cina, ngono aja Pak beli Pak. Gurung tentu ikut tekan Cina. Tapi kan ndelok jenenge corona yo anjene tekan Cina Pak. Lah iki virus iki lanang mesti Pak. Mesti lanang yang paling soalnya corona lewat itu kan corona. Lah perasaanku virus ini lanang ini ya jenisnya ya. Soalnya apa? Diceluk kok corona lewat dok cirona. Dan ini aku lagi keyakinan corona ini lanang. Ini ilmu karena gatel ini. Oh jadi percaya ini kayak selikan dok ya. Oh jadi Pak dulu itu corona itu lanang tekan Cina ya. Jadi tekan Cina. Oh jadi neko ya kan. Lalu Arab dicoba iya. Ya sebenarnya Jawa celuk kangkang rona, sampai rona, lagi kebutuhan Cina ada yang jadi corona. Masya Allah. Ya inilah kita. Nah, jadi Allah ini memberikan tantangan kepada manusia sesuai dengan zamannya. Ya, pikir soalnya Gusti Allah itu menurunkan Rasul selalu dalam bentuk manusia. Ojo meneh manusia saya ini masuk ketok malaikat, itu mesti jadi perdebatan. Dukun muni ngene ahli IT ngomong ngene akhirnya masih orang malaikat gak kira dipercaya ambek menu nek zamane kaya nah makane Gusti Allah iku ngekeki utusan sing masuk di pikiran manusia tak kayak sing ora ketok. Barang ini bisa didelok dengan 1500 kali pembesaran melalui mikroskop. Ya, karena dia itu 0,000 berapa mikron besarnya. Makanya nampil di TV ujarnya corona itu bentuknya wah model trompet kayak nah trompet itu apa sih gitu kan kalau kita sini Islam lagi kiamat kan dibuat nah wa idza nufiqa fis suri nafqatu wahida kalau trompet itu disebut sepisanan kok buyar kabeh usane termasuk saya nanya ini buyar kan trompet makanya coba bangga disebul sepisan trompet ya kan nah kita ya lah maka harusnya dalam kondisi seperti ini ya kan harusnya kita malah mendekat kepada Gusti Allah. Lek wis awake dhewe ikhtiar maksimal dengan berhablum minanas dengan baik nuruti perkataan para pakar iku wis ngono iku mau ya wis wa idza azamta fatawakkal. Lah tawakale kepada Gusti Allah iki enggak ono awake dhewe. Kurang awake dhewe iki
kondisi kayak gini malah ngedoh. Padahal katanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam al masjid baitul mukmin. Sing diarani masjid iku omahe wong mukmin. Lah lek saiki awake dhewe wong mukmin gak oleh nang masjid berarti awake dhewe dijak mbambung. Sing gak duwe omahe sapa? Gelandangan dadi lek wong mukmin iku gak nang masjid jenenge iku gelandangan. Lho awake dhewe dikai omah kok ora gelem turu nang omah. Kalau pikir saya ya wis selama kita mengikuti himbauan pemerintah ya kan, physical distancing dijogo ya kan, pakai masker, kita tidak pernah menyalahi pemerintah. Justru dengan kehadiran kita di sini akan membesarkan hati kita. Awake dhewe nek atine gede, wah maka kemungkinan sehat lebih besar. Nek sampean sehat berarti imunnya sampean juga ikut kuat. Tapi nek sampean di omah ae ya kan, sing dirungokno mek lawah tok ae, tiktokan tok ae sing didelok ya kan, mari ngono berita Covid, akhir sampean keweden itu akan melemahkan imun yang ada pada tubuh kita. Maka kalau imun seseorang ini melemah, maka dia akan gampang terserang penyakit. Gitu loh. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuradul mumrid alal musih. Wong loro gak iso nularno nang wong sehat kok ora iso. Artinya apa? Bahwa tidak ada penyakit yang bisa menular lek awake dhewe ngerti cirine penyakit iki mau. Nah gitu loh. Dadi awake dhewe tawakal kudu ana carane. Penyakit itu gak iso nyebar lek awake dhewe ngerti carane, ya apa penyakit iki cek ora nyebar. Ya, lek wis iki nular, oh jarine njogo jarak sak meneh. Ya jangan aja nekat-nekat, walau ketularan apa jarine Gusti Allah, ya ketularan. Iki jenenge wong goblok ngene iki. Ya ketularan sampean. Tetep ki awake dhewe njogo, oh jarine ngene. Meskipun keyakinan kita iki mek sanderma cara wasilah, cek iki mau gak nyebar. Ya. Tapi sebab sampean gawe opo wae saiki gawe masker tak takoni iya tutup irung, tutup lambe. Lah nek virus mlebu tekan kuping ya. Ya tak tutupi, Pak. Iya tutup ono. Lah nek mlebu melalui moto ya apa? Tutup ono bisa ya. Lah terus nek mlebu melalui panganan ya apa? Poso. Mati sampean. Kok cek sorone urip kaya ngene. Ya wis sing bener wa idza azamta fatawakkal. Awake dhewe sandermo ikhtiar maksimal, masalah berhasil gak berhasil iku mek apa urusane Gusti Allah. Ya. Lah iki Pak Jokowi iki ngomong. Dadi ini virus ini kira-kira kok mau berakhir dari Indonesia Desember. Lah guru-guru wis diotot karepe dhewe. Lah kene kok nazilah pun njaluk ndang waras. Njaluk corona iku ndang balik nang ngene Gusti Allah. Lah presiden ini sampai Desember. Lagi betah sampean di omah iki. Betah sampean gak nang masjid ngene iki. Ya, pikirku sampean di omah ya resiko mati, dik dalan resiko mati, dik masjid ya resiko. Dari aku milih lek iso mati ning jero. Lek iso pas salat sampai sampean pas jengking di dalan mati, kena corona mati jengking. Masar. Sopo wong Tegal kon waduh nak untuk bilang ini dalik. Sopo iku jamaah Masjid Al Hikmah mati jengking kena corona. Waduh ya nak untuk bilang ya orang mati pas sujud tinggi masjid. Sudah tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang, Pak. Ya, ikuti bahwa pemerintah ya wis melok ae wis. Diam di rumah. Ya wis diam di rumah perintah kon kok gak ada omah. Lah iya, Mas. Lah iya, Mas. Masjid. Lho kok iso? Lho dawuh Kanjeng Nabi ngono. Al masjid baitul mukmin, sing arane masjid iku arane omahe wong sing beriman. Dadi nek wong beriman gak nang masjid jenenge iman gelandangan. Kaduwe omah. Bahkan seperti itu ya. Jadi ini apa yang saya sampaikan, kalau saya mengimbau tarawih tetap tarawih lah. Ya, kalau bisa nanti diatur softnya ya kan, jaraknya diatur, atas dipakai. Ya kan, supaya tidak terlalu berhimpitan. Karena apa? Jagani mbak saya akeh wong gak seneng awake dhewe. Ya, ada saiki ono carane, kumpul-kumpul gawe HP di video. Nah, di-share, lagi alamat ini kene iki tetep tarawih himpit,
impitan wis kok dadi masalah. Kok ora amit mati teko rene. Ya kan susah. Enggak. Kula sampean tekan rene, engko sampean yang jadi ustaz dulu ora apa-apa, akhire ustaz cekel koramil. Sampean ora cekel koramil. Wis kayak ngombe mek teh tok cekel koramil pisan susah iki. Nek ngombe susu sombot lagi teh cekel koramil. Ya ora kate aku. Ya, sedemikian pula masjid saya meskipun dilarang Jumatan saya mengatakan Jumatan. Traweh. Siapa yang jawab? Aku. Wis wae wis ngono tok. Ya, jadi aku yang jawab, tapi tetap diatur jaraknya. Orang masuk masjid cuci tangan, ya kan? Nah, gawe masker, gak usah salaman ke tangan. Gaya apa? Nek iso gawe bathuk. Lah siji meneh kan. Tok-tokan ngene to karo demi to kan. Lah sikut wis ono, sikil wis ono sing ngono apa? Bathuk. Ya silakan tanyakan. Kan penentuan dari PP Muhammadiyah puasa ini hari Jumat. Ya berarti Kamis terawih. Nah, terus yang biasa puasa Senin Kamis apa tetap puasa Kamis? Padahal hari yang meragukan tidak boleh puasa. Gini Pak, kalau kita sudah terbiasa melakukan itu, tetap dilakukan. Yang tidak boleh kan nyongsong sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ya, dumane awake dhewe katene besok anake dhewe nikah mosoi anak menegahi katene nikah ora ono mosoi anak nikah. Lek poso Senin Kamis niku sunah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah Ramadan ambek wis ora ono urusane. Bapak Ramadan Jumat, bapak Ramadan lek dhewe istiqomah Senin Kamis yo komisi tetap puas. Mas saya hari yang meragukan itu tanggal hari Kamis itu meragukan. Macam sudah tanggal 1 Ramadan. Kan meragukan itu apa boleh puasa ya? La yuzalu apa itu bahasanya? Tidak boleh kebenaran itu dikalahkan oleh keraguan. Artinya apa? Sesuatu yang meragukan itu harus dicari posisi pastinya. Ramadan dengan apa kita menentukan ru'yatul hilal atau penanggalan? Ya, ojo meneh zamane awake dhewe zamane Kanjeng Nabi iso ru'yatul hilal awake dhewe meneh teknologi wis canggih, ya kan? Penanggalan itu Pak sampai kiamat ono. Ono terjadi gerhana bulan kapan, terjadi gerhana matahari kapan, artinya apa? Dalam hal-hal yang kasat mata tidak boleh ada yang melakukan. La yuzalu. Wah, tuh Imam Wisilik enggak teman-teman lali meneh. La yuzalu yakin bisyak. Tidak boleh sesuatu yang sudah jadi yakin benar dikalahkan oleh barang yang meragukan. Ya, jadi konsepnya seperti itu dalam hal apapun. Selain yakin, harus sampai digoyang oleh keraguan. Termasuk dalamnya apa? Sholat. Ya, mau lulu betul, sama yakin ini. Ya wajib dilaksanakan. Ya kan? Termasuk puasa. Ya senang aja, kemeja puasa. Ramadan ya terlalu ya hilal ya Ramadan ini ya wis lah jane nanti Ramadan ini satu Ramadan ku pas Kamis ya wis alhamdulillah wae dhewe iso oleh Ramadan ya oleh niatan Kamis ora double enak alhamdulillah ora diskon oleh bonus wis ngono wis mati ya kan yang lain silakan ya dari yang disampaikan penanya pertama secara detik kan misalnya dan kalau misalnya yang terbiasa dengan puasa Senin Kamis ya artinya mereka tetap berpuasa pada hari Kamis misalnya. Iya. Ketika itu misalnya kan Ramadan. Yang pertanyaannya apakah itu pernah terjadi di zaman Rasul? Artinya kita ada pedoman untuk itu. Oh pernah Rasul, misalnya Kamis dia puasa, Jumatnya Ramadan. Saya belum pernah menemukan ada hadis yang seperti itu. Atau mungkin karena saya kurang referensi ya Allah a'lam. Ya. Tapi yang jelas lek dinone Jumat awal Ramadan ya insya Allah ya pernah terjadi. Ya kan Ramadan itu bukan adanya Ramadan itu kan gak ono, bukan karena setelah ada Rasul, sebelum Rasul diutus pun ya penanggalane wong Arab itu ya dari Muharram, ya kan? Sofar, kemudian Jumadal Ula, Jumadal Sani, Rabiul Awal, Rabiul Sani, kan seperti itu kan? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka kita itu menentukan itu, ya kan? Itu sebenarnya di zaman sebelum Kanjeng Nabi lahir, hitungannya wong Arab itu ya Ramadan itu wis ono. Meskipun orang saat itu tidak berpuasa. Ya mungkin juga Ramadan
kalau tidak zamannya Rasul, ya zamannya sebelum Rasul ya mesti tahu lah awal Ramadan itu dina Jumat ya mesti ono, Kemis ya mesti ono, ya kan? Rioyo dina Jumat ya mesti ono, ya kan? Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud gini. Ada pernah dicontohkan Rasul apa Ya, enggak? ketika Rasul ya. pernah melakukan puasa Kamis, padahal besoknya itu sudah satu Ramadan hari Jumat. Pernah ada atau minimal ketika zaman sahabat. Saya belum pernah mendapatkan referensi itu. Ya, tapi pikir saya kan kalau hubungan nih antara puasa sunat dengan puasa wajib. Puasa wajib sik menil. Ya, lah awake dhewe poso sak durunge kan ada hubungannya. Ya kan? Kemis yo Kemis, Jumat yo Jumat. Nah, dikatakan pergantian hari itu wis masuk waktu maghrib. Nah, masuk waktu maghrib berarti sudah satu Ramadan. Makanya Kemise terawih. Lagi mau poso-poso, ya saung sing Kemis. Ya kan? Apalagi menteri ini kan mesti jajaran menteri agama ini mesti mengadakan kajian istimewa Ramadan ini dalam menentukan apa? Satu Ramadan ini kan enggak ada. Apalagi di penanggalan setelah Muhammadiyah menentukan Ramadan tanggal 24 ya berarti wis maghrib Kemis ya wis tarawih kan baru itu ya. Jadi Allah alam masalah diterima atau tidak puasa kita kembalikan kepada Allah. Kalau dewe nak ibadah nang siapa seorang itu umat diterima ya ora apa-apa, kan diterima ya ini sepatokane awake dhewe rembes koyo ngene. Jadi wayahe diterima pengen pro ae diterima ya alhamdulillah. Enteng-entengan ae. Ya apalagi silakan. Ada kan Mas yang Ya. berkaitan dengan yang disampaikan tadi hubungannya dengan sholat tarawih yang posisi sholatnya itu kita atur karena mengikuti himbauan dari pemerintah. Kalau dilihat dari sisi hukum bagaimana itu? Gini, kalau dalam kaidah usulnya itu ad-darurah tubihul mahdurat. Sing jenengane keadaan darurat ya iku sapa ae oleh. Les darurat jenenge darurat kabeh oleh. Termasuk soft pun diatur 2 meteran, 3 meteran gak apa-apa lek majene sampean sak lapangan terbang. Tapi nek majene sak mene ya aja sak meteran entek iso cuma 10 tok iki. Ya paling kami itu 25 cm lah. Dicengkili ini terus ini ya. Lek perlu gawe masker, pakai masker Pak. Ya di sana diberikan wastafel supaya orang cuci tangan gak usah kontrak sing koyo wong dikon mlebu disemprot iku jenenge wong edan. Wong disinfektan kok disemprot nang menungso lah wae dhewe kok apa ya marmer tau apa ya kan awake dhewe saking medine saking wong iku awut-awutan ilmune Pak. Menungso iku ndok mlebu lagi kotak plastik disemprot disinfektan ya sing gak lare tangane gak tawan lah ya malah mlembu gak karo-karuan sing duwe lara sesek tambah mati itu perkara Covid malah perkara ruang iku mau disinfektan ya. Cukup cuci tangan dan pakai sabun dengan air yang mengalir. Jadi buat saya kalau nanti mengadakan tarawih di situ kita dijaga dikasih wastafel. Ibu-ibu dijaga jaraknya dari bapak-bapak. Ya orang hikmah juga. Akhirnya kok sing dhuwur jeke kanggo kok dimangi digani jin tok sing melok ya. Ya iki kok mulai Ramadan. Ya. Lek bisa mulai besok diatur shopnya. Enggak apa-apa. Ya ad-darurah tubihul mahdurat. Dadi nek ana apa-apa lewat pantauan dari aparat pemerintah, awake dhewe gak sampai diseneni, gak sampai ditegur. Oh iya wis physical distancing. Kok di masjidku dhewe dikek isolasi mana? Nah, sak meter. Ya kan? Ya ono takon apa jamane kan Nabi tau koyo ngene. Ora ono, ya mesti dibumbuna jamane kan Nabi ya ora ngerti lho, Pak. Ya ora ngerti jamane Nabi gurung tau ono corona. Ya kan? Gurung tau ono corona. Saiki ono corona ya kan? Ya kan lain beda-beda situasi, beda zaman. Ya cuma kaidahnya memberikan aturan al-darurah tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu bisa membolehkan apa saja yang sebelumnya dilarang. Ya, seperti itu. Yang lain? Ya. Ya. Tentang jabat tangan itu hadis itu yang mengatakan bahwa ketika seorang berjabat tangan dengan saudaranya sesama muslim itu dosa-dosa keduanya itu saling berhubungan. Ini benar hadis ini Pak ya? Iya. Kemudian kalau kita hanya karena corona yang belum tentu terus dilarang jabat tangan itu gimana? Gini, hadisnya itu bunyinya tasofa yadzabul ghil angkulubikum.
berjabat tanganlah, karena dengan jabat tangan itu dosa-dosa di antara kalian diampunkan oleh Allah. Lah saya kira ada ini kayak gini apa sing dikalano hadise demi menjaga kemaslahatan ini atau apa? Nah sekarang jawabannya lagi-lagi kembali kepada kaidah usul. Ya. Darul mafasid muqaddamun alal ja'ala jalbil masoleh. Mencegah kerusakan yang lebih besar itu lebih diutamakan daripada hanya kemanfaatkan yang ditimbul, tapi manfaatnya titik. Lebih baik mencegah kemudaratan yang lebih besar. Ya. Bukan berarti salaman ini awake dhewe iki gak mudorot. Enggak, sebenarnya enggak. Cuma jagani awake dhewe aja sampe disalahno. Dikira awake dhewe iki adalah umat yang gak iso diatur. Ya, tapi lek sampean antar jamaah seperti ini, ya ora apa-apa. Tapi lek sampean njobo iku mak ojo. Ojo asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ojo muni kok sampe jarene dan iki muslim stres iki. Wis diwara ojo jabat tangan malah asyhadu an la ilaha illallah. Lah dek ini antar dene gak apa-apa, Pak. Suhune tubuhne awake dhewe iki padha. Sing dihirup udarane padha. Tapi aku njaluk sampean aja metu tekan daerah kene. Ya, sampean ke daerah liya, perbedaan suhu inilah yang menyebabkan virus ini bermutasi. Makanya di Malang ini pertama kali muncul kasus Covid karena apa? Ada seorang mahasiswa jurusan IT itu pulang dengan orang tuanya ke Jakarta. Nah kebetulan akhirnya bapaknya meninggal. Dia balik ke Malang, akhirnya dengan gejala yang ada dia diperiksa, akhirnya ternyata dia positif corona. Tadi duduk tekan Malang, gowone tekan Jakarta. Nah akibat satu mahasiswa Unbra sampai saya tutup. Lu gara-gara satu mahasiswa. Demikian pula di daerah sampean kalau misalnya siji positif, daerah sampean ini langsung diisolasi. Dan jaganya seperti itu untuk sementara dengan orang lain di luar tetangga kita ini kita sementara tidak bisa jabat tangan. Ya apa caranya? Ya wis assalamualaikum. Gak usah gini kayak bencong malah kan. Gak usah ya. Waalaikumsalam. Nah, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya terus ini kayak Yusuf Kala Sri Mulyani orang apa gini kayak Edan ya. Apa campur? Apa masjid yang di pinggir jalan kok saya dengar kemarin libur, ceramah itu libur hanya untuk sholat. Terus saya ngomong, yang dari Muhammadiyah pemerintah semuanya jelas seperti itu. Terus jemaah saya, alhamdulillah, pengajian tetap ada itu di kampung ini masalah orang tadi ngomong di masjid Al-Islam hanya terawih tapi tidak ada pengajian. Jadi gini. Saya juga menghimbau kepada masjid-masjid yang memang masjid itu dirasa terlalu banyak akses untuk masuknya orang luar. Nah ini saya anjurkan, gak usah ngadakno. Soalnya gak ngerti kalau musafir moro-moro teko mampir melok sholat. Padahal orang luar kalau masuk satu daerah ketentuannya dia harus ikut program diisolasi 14 hari. Harus lelek ono wong Sidoarjo, ono wong Surabaya katene daerah sampean, di ngarep iku kudu ono rumah singgah untuk isolasi karantina 14 hari. Cuma awake dhewe iku angel nglakoni iku. Nah, makanya untuk sementara saya mengimbau masjid-masjid yang di jalan raya atau yang masjid yang banyak akses masuknya orang gak ngadakno. Demi apa? Menjaga supaya mudorote gak tambah akeh. Lah kaya awake dhewe, lho iki mek tonggo-tonggo dhewe kok. Apa nek tekan Jakarta iki? Lah delok rupane ora ono. Yo aku apal wong negara iki gawe Jakarta. Ya awake dhewe insyaallah ora apa lah yang diimbau seandainya nanti Ramadan pun ada tamu diimbau. Kalau ada orang di luar Tegaron, mohon maaf, softnya di luar. Jadi mau apa? Ya, Bapak harus cuci tangan, Bapak harus pakai masker, Bapak harus menjaga jarak dari warga sekitar ini. Karena apa? Suhu Bapak dengan suhu masyarakat sini sama. Nanti khawatir bermutasi ke tubuh kita. Nah, seperti itu. Cuma kasus mutasi lokal ini masih sangat jarang terjadi di Indonesia. Is ake-ake digawa tekan daerah. Iya,
tekan Surabaya, ya tekan Jakarta. Makanya sama yang kalau usah nang Jakarta, kalau usah nang Surabaya, biar nang Jakarta ya katanya lao, zaman kayu sepi ya. Katanya ini Pak Monas munggah dewean sampean. Ini kita jadi Monas sampean. Sudah ya, ya namanya.